Oke guys, balik lagi nge-vlog lagi. Hari ini kita mau ke Honda lagi ya. Karena kemarin minggu lalu udah ke Honda lagi. Terus hari ini disuruh datang lagi ke Honda. Katanya STNK-nya udah jadi. Karena yang kemarin itu dibilangnya STNK-nya udah jadi, tapi ternyata STNK sementara. Kok ribet kali ya ngurus surat-surat ini. Hari ini kita mau bahas apa ya? Sebentar, macet dulu. Langsung aja digas, bah. Hari ini kita mau bahas kenapa aku lebih milih CBR 250 RR SPKS daripada yang lain. Yang dimana kita tahu itu di kelas 250 cc 2 silinder ada MT 25, R25, Ninja 250 dan CBR. Kita mulai dari Kita mulai dari fitur dulu deh. Fitur kalau untuk di R25 udah upside down. Di MT nggak tahu deh. Kayaknya sama sih, karena kan basisnya sama-sama 250 cc. Cuma bedanya di bodinya aja kan, ada yang pakai fairing, ada yang naked. Fitur upside down juga di CBR juga udah upside down di tipe paling rendah. Tapi sebelum itu kayaknya kita bahas, karena terlalu banyak tipe, jadi kita bahas yang setara aja harganya. Kalau untuk harga yang setara itu di 75 ya, di 70 sampai 75 lah. Untuk di harga, Ninja paling murah di 70 OTR Jakarta. Kalau untuk R25 dia karena cuma satu tipe, jadi ya segitu harganya di 75. Di 75 dia cuma beda warna aja, beda livery. Ada yang hitam sama yang biru. Yang hitam sama yang biru. Kalau Ninja dia tipe paling murahnya dia di 70. Sedangkan di CBR di tipe paling murahnya di 60-an. Cuman karena kita mau compare di harga yang 70 sampai 75, jadi kita ambil yang tipe SP biasa. Jadi untuk keduanya untuk ketiganya CBR lebih menang ya kalau untuk masalah mesin. Mesin dia 249,7. Kalau R25 2,49,5, sedangkan di Ninja dia di pas 249 ya. 249. Fiturnya kalau di motor sekitar segitu ya, yang kisaran harga 70 sampai 75 itu dia udah pasti udah upside down.
Ninja belum upside down, masih teleskopi. R25 udah upside down, warna gold juga sama kayak CBR. CBR itu dia pakai tipe yang gunpowder ya kalau nggak salah, matte gunpowder. Jadi dia warna biru pekat, biru tua gitu. Rangkanya warna merah. Nanti paling aku kasih tahu gambarnya, spesifikasinya seperti apa kayak ini. Cing. Jadi kita ngebandinginnya R25, CBR dan Ninja untuk 250 cc 2 silinder. Oke guys, kita ngambil STNK dulu ya. Nggak tahu nih STNK asli apa BPKB nya belum kah atau gimana nih, kita tengok aja nih. Nanti kalau memang kita usahakan bisa ngevlog sambil pura-pura kita colong-colongan ya, ngidupi kamera. Kemarin sih masih STNK sementara, sekarang katanya STNK asli, tapi nggak ada tulisan BPKB nya katanya kemarin. Oke guys, udah selesai dari Honda. STNK nya udah jadi, pajaknya 900.000 per tahun. Kita balik ke topik lagi ya. Tadi bahas komparasi dan alasannya mungkin kenapa aku milih CBR ketimbang motor 250 cc 2 silinder yang lain. Jadi di Honda di tipe SP kan tadi udah kita bahas, kita akan bandingkan dia Honda tipe SP, R25 dan Ninja 2.5 karena di harganya mirip-mirip di sekitar 70 sampai 75. Jadi di Honda dia sudah ABS, sudah pasti. Yamaha juga ABS. Di Ninja belum. Atau aku salah baca. Ninja juga belum upside down. R25 udah. CBR juga udah. STFBP SFFBP karena di tipe paling rendahnya juga CBR udah dapat ya. Lalu untuk torsi ataupun tenaga ya, tenaga yang dihasilkan itu di CBR tipe yang SP dia udah di 42 PS ya. Iya 42 PS. Nanti detailnya bakalan aku cantumin di video. Ini dia, sering. Sedangkan di R25 aku belum dapat nih berapa tenaga yang dihasilkan. Mungkin sekitar 35 sampai 40 ya. Sedangkan di Ninja dia 36 PS cuman. Dari sisi mesin CBR unggul ya.
Terus apa lagi ya? Kompresi bensin kayaknya CBR di 12,1 atau 12,5, kurang tahu. Sedangkan di R25 dan Ninja kayaknya masih di 11 deh. Lalu untuk bahan bakar tangkinya nih ya, tangki CBR itu 14,5 paling besar. Ninja sama, kita kira aja, Ninja sama R25 kayaknya masih di 14 ya, sekitar 14 deh. CBR unggul dikit, setengah liter. Kalau untuk oli kayaknya sama sih, 2 liter, atau pas ganti filter oli kayaknya 2,5. Sebentar guys, jalanannya dipotong. Kalau untuk ban menggunakan ukuran 110, belakang 140 ya, sama semua sih kayaknya. 110 per 40 tubeless, kayaknya tubeless sih, harusnya sih tubeless ya, yang terbaru kan. Terus apa ya, cakep juga guys ini. Oh, nggak dapat ya. Tuh panas guys. Panas sekali ya. Mulai panas sih bagian paha ya, paha dalam. Paha dalam mulai panas nih. Duh, harum kali lagi. Oke guys, itulah tadi ya. Kalau menurutku sih untuk di harga segitu CBR masih worth it sih. Soal dimensi kayaknya panjangnya R25 lebih menang dia. Dia 2 meter berapa gitu. Masih lebih menang R25 panjangnya. Tapi kalau untuk harga segitu di 70 sampai 75 ya mending ambil CBR sih. Dia udah mesin terbaru, bodinya juga terbaru, tenaganya paling kencang, fiturnya komplit. Tapi belum dapat quick shift sih. Slipper clutch kayaknya sudah dapat, karena dia agak segitu juga R25 dan
Apa juga udah dapat. Nggak tahu sih Ninja dapat apa enggak ya. R25 dapat sih. Assist sleeper clutch. Jadi segitu aja mungkin guys komparasinya. Maaf kalau kurang lengkap. Nanti semuanya akan kucantumin di gambar di videonya, spesifikasinya gimana. Koreksi kalau ada salah-salah kata ataupun salah ucap ya guys, koreksi, karena itu pun juga cuma sepengetahuanku aja ya. Oke guys, kita balik lagi. Jadi ya, kalau R25 itu dia rupanya ada power socket guys. Jadi dia kalau untuk touring-touring bisa tuh, bisa dipakai untuk ngecas HP jarak jauh ya. Ada power socket. Dan kalau untuk di Ninja, tapi dia tipe yang termahal ya. Ninja termahal itu dia udah ABS, terus dia ada key pass-nya gitu dia. Jadi kuncinya ya kayak ada immobilizer-nya gitu lah ya. Gue juga belum tahu ada immobilizer-nya. Ada juga tadi lihat di websitenya dia ada ergonomi apa gitu, ada eco friendly. Nggak tahu sih kayak di mobil apa enggak ya, eco gitu ya, supaya hemat bahan bakar. Terus ada body fit juga, ada ukuran sedang, ukuran kecil, ada ukuran gede. Mungkin motornya bisa dipakai untuk semua kalangan kali ya. Itu aja sih paling perbedaannya. Kalau di tipe paling tinggi CBR ya ini sudah SPKS, ada assist sleeper clutch, ada quick shift, sok belakangnya bisa diatur, ada 5 pengaturan. Sama juga sih kayak R25 sama Ninja ya, ada pengaturnya juga. Jadi kalian tim mana nih? Aku bahas ini bukan karena aku fanboy dari suatu brand, bukan di endorse juga sih. Tapi ini menurut opini pribadi aja sih. Koreksi kalau ada salah data ataupun apa itu, karena ini menurut pendapatku aja. Nanti juga aku sertakan gambar spesifikasinya, baik itu R25, CBR ataupun Ninja. Kalau untuk riding positionnya sih kayaknya Ninja lebih better ya, karena dia sport touring kalau nggak salah. Dibanding R25 sama CBR kayaknya Ninja lebih nyaman ya. Ya stangnya agak naik gitu guys. Jadi gitu guys, kalau Ninja dia yang paling tinggi harganya 80. Udah sama kayak CBR ini ya. Tapi di harga 80 dia belum dapat quick shifter. Assist sleeper clutch sudah. Jadi koplingnya lebih enteng gitu ya. Kalau R25 ya dia cuma satu tipe di 75 juta. Belum ada quick shift.
Jadi itu aja sih mungkin guys, kita ngebahas tentang alasan kenapa aku milih lebih CBR. Karena harga segitu ya lebih worth it CBR. Di harga segitu udah dapat quick shift, ABS, upside down, tapi memang kuncinya belum ada immobilizer ya. Kalau Ninja yang tipe termahal udah. Kalau menurut kalian gimana? Kalau R25 sih bodinya cakep ya, mirip R series gitu ya, ngikuti kakak-kakaknya R7, R6, R9. Jadi gimana guys, tolong tulis kolom komentar kalian tim yang mana, bukan tim yang mana sih, kalian lebih prefer yang mana? Atau kalian punya pendapat lain tentang motor, 3 motor tersebut? Kalian boleh tulis di kolom komen. Nanti kita sharing-sharing di kolom komen ya. Oke guys, itu cukup untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Enaknya quick shift. Oke.